Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner, dan Jorge Lorenzo sering disebut dengan nama Fantastic Four oleh para penggemar MotoGP. Sebutan ini diberikan karena 4 pembalap ini pernah mendominasi barisan depan balapan GP pada pertengahan tahun 2000-an. Apalagi pada awalnya 4 pembalap ini membela 3 pabrikan utama MotoGP pada saat itu, yakni Yamaha, Honda, dan Ducati. Duo Rossi dan Lorenzo tampil kuat dan bahkan sering mendominasi jalannya balapan dengan Yamaha. Dani Pedrosa dan Casey Stoner menjadi tumpuan Honda dan Ducati untuk tetap mempertahankan pundi-pundi kemenangan. Mereka berempat sangat kuat sampai pembalap zaman sekarang belum bisa mengimbangi karisma dan legacy yang ditinggalkan oleh mereka berempat. Dani Pedrosa yang baru saja comeback sebagai wildcard di GP Spanyol dan GP Misano dengan KTM menjadi bukti kalau memang level Fantastic Four itu istimewa. Bagaimana tidak, Pedrosa yang sudah lama tidak turun balapan itu berhasil finish di posisi 4 pada balapan sprint dan balapan utama GP Misano. Karena itu coba kita lihat perjalanan dari masing-masing Fantastic Four dari awal sampai akhir karir mereka. Valentino Rossi adalah yang tertua dibandingkan pembalap Fantastic Four yang lain. Rossi sendiri sudah punya 7 gelar sebelum Pedrosa, Stoner maupun Lorenzo debut di kelas MotoGP. 7 gelar tersebut diraih pada tahun 1997 125 cc, 1999 250 cc, 2001 500 cc, 2002 hingga 2005 MotoGP. 2 kali bersama Aprilia 125 dan 250 cc, 3 kali bersama Honda 500 cc dan MotoGP, dan 2 kali bersama Yamaha MotoGP. Valentino Rossi mendominasi jalannya MotoGP awal 2000-an nyaris tanpa perlawanan yang berarti. Bahkan Rossi berhasil menjadi juara dunia dengan 2 pabrikan yang berbeda. Walaupun lawan-lawan Valentino Rossi pada waktu itu juga bukan pembalap sembarangan, namun umur yang masih muda dan talenta yang besar menjadi alat Rossi untuk selalu jadi yang paling depan. Tahun 2006 bisa dibilang terjadi penggantian kekuatan di mana pada saat itu Valentino Rossi mulai terlihat bisa dikalahkan. Tahun 2006 adalah pertama kali Valentino Rossi kalah. Waktu itu mendiang Nicky Hayden berhasil mengalahkan Rossi setelah 1 tahun kompetisi yang sangat ketat. Kekalahan Rossi ini dibarengi dengan debut dari Casey Stoner dan Dani Pedrosa di kelas MotoGP. Keduanya naik setelah mendominasi kelas 250cc setahun sebelumnya. Dani Pedrosa langsung membela tim pabrikan Repsol Honda dan Casey Stoner membela tim satelit LCR Honda. Pedrosa meraih 1 kemenangan dan Stoner meraih 1 podium. Pedrosa berhasil duduk di peringkat 5 dan Stoner selesai di tempat ke-8. Tahun 2007 Pedrosa dan Stoner sudah punya pengalaman 1 tahun dan kini lebih matang sebagai pembalap di kelas utama. Pada awal musim, Pedrosa masuk ke dalam salah satu pembalap yang difavoritkan menjadi juara dunia. Perubahan motor dari 990cc ke 800cc menghasilkan motor yang lebih ringan dan juga lebih lincah yang mana dirasa cocok pada Pedrosa yang punya perawakan kecil. Sementara Yamaha kesulitan karena pada waktu itu baik Rossi dan Edwards sama-sama punya perawakan yang besar, sehingga lebih sulit menyeting motor yang lebih kecil. Di akhir musim lalu, Ducati dan CTG Brno memutuskan untuk berpisah setelah hanya 1 tahun menjalin kerjasama. Kursi yang ditinggalkan oleh Brno itu akhirnya diisi oleh Casey Stoner. Stoner yang waktu itu kesulitan di LCR Honda tampil baik di tes pramusim. Berbeda dengan Honda dan Yamaha yang membangun motor dengan handling yang baik, Ducati saat itu membangun mesin yang sangat bertenaga namun kurang handal dalam berbelok. Hal ini seperti yang diungkapkan Stoner yang awalnya menandatangani kontrak dengan Ducati membuatnya sangat bersemangat dan senang. Karena waktu itu dirinya adalah pembalap tahun kedua dan punya kontrak dengan tim pabrikan adalah hal yang istimewa. Tapi Stoner mengaku saat pertama kali menaiki motor Dismusi di GP7, Stoner sempat berpikir bila berlabuh ke Ducati adalah kesalahan.
Stoner berpikir seperti itu karena semua tim MotoGP di tahun itu berfokus pada handling, karena waktu itu adalah tahun pertama 800cc, di mana semua pabrikan Jepang membangun motor yang lincah dan ringan. Sementara Ducati membuat mesin yang sangat bertenaga namun tidak terlalu memikirkan sasis. Hal ini membuat Stoner dan timnya bekerja sangat keras sepanjang tahun untuk membuat motor Desmosed GP7 bisa berbelok dengan benar. Namun talenta istimewa Stoner ternyata bisa menutupi semua kekurangan Ducati dan bahkan mendominasi jalannya kejuaraan. Stoner seringkali lebih cepat ketimbang pembalap-pembalap lain, bahkan Valentino Rossi dan Dani Pedrosa sulit untuk mengimbangi Stoner. Bisa dibilang balapan paling seru di tahun itu adalah GP Catalunya di Spanyol. Waktu itu Valentino Rossi start dari pole position. Sesudah start, Rossi kemudian langsung disusul oleh Stoner dan Pedrosa yang start dari posisi 3 dan 4. Ketiganya memperebutkan kemenangan walaupun lintasan lurus utama dari sirkuit Catalunya cukup panjang. Namun kemampuan handling Yamaha YZR-M1 dan Honda RC212V membantu Rossi dan Pedrosa untuk mengekor Stoner. Beberapa aksi overtake membuat penonton menahan nafas. Stoner akhirnya berhasil memenangkan balapan, diikuti oleh Rossi dan Pedrosa dengan jarak kurang dari 1 detik. Stoner kemudian berhasil menjadi juara dunia dengan 10 kemenangan dan punya keunggulan 125 poin dari Dani Pedrosa yang finish di tempat kedua. Pedrosa sendiri hanya mampu memenangi 2 balapan dan beruntungnya berhasil duduk di tempat kedua. Sementara Valentino Rossi hanya mampu duduk di tempat ketiga, kendati punya 4 kemenangan. Namun, konsistensi Pedrosa mengalahkan Rossi dengan selisih poin hanya 1 poin saja. Di tahun 2008, publik MotoGP dibuat geger oleh penampakan garasi Yamaha. Kini kedua tim dibatasi oleh sekat yang membatasi kedua pembalapnya untuk berinteraksi. Pada waktu itu, Yamaha berkelit tentang adanya konflik antara Rossi dan Lorenzo dengan mengatakan bahwa Lorenzo ingin mengembangkan motornya sendiri. Namun wawancara BT Sport dengan Rossi pada tahun 2021 silam mengonfirmasi ketidaksukaan Rossi kepada Lorenzo pada waktu itu. Rossi mengaku sempat marah kepada Yamaha karena dirinya lah yang dulu mau datang ke Yamaha lalu membawa Yamaha juara setelah lebih dari 10 tahun tidak juara, sehingga Rossi merasa pantas mendapatkan rekan setim yang selevel di bawahnya. Namun Yamaha memutuskan untuk merekrut talenta muda seperti Lorenzo. Sebelumnya, Casey Stoner juga sempat hampir menandatangani kontrak dengan Yamaha untuk musim 2007, tapi Valentino Rossi kemudian menolak keinginan Yamaha itu. Usaha Yamaha untuk menggait pembalap hebat lain ini sebenarnya didasarkan ketakutan Yamaha kehilangan pembalap pemenang. Pasalnya saat itu Rossi santer dikabarkan akan pindah ke kejuaraan Formula One. Namun nyatanya Rossi tidak pergi kemana-mana, sementara Lorenzo sudah dikontrak oleh Yamaha sejak musim 2006. Kontrak itu bahkan disahkan sebelum Lorenzo memenangkan gelar pertamanya. Musim 2008 akhirnya Lorenzo debut di MotoGP dan di balapan pertama GP Qatar, Lorenzo langsung membuat gebrakan. Lorenzo berhasil merebut pole position dan juga memimpin balapan. Sebelum akhirnya Lorenzo berhasil ditaklukkan oleh Casey Stoner di lap-lap terakhir. Sementara pada balapan pertama, Valentino Rossi belum terbiasa memakai ban Bridgestone dan finish di posisi 5. Tidak perlu waktu lama lagi Lorenzo untuk meraih kemenangan pertama. Di balapan ketiga, tepatnya di GP Portugal, Lorenzo berhasil meraih kemenangan pertamanya. Namun performa awal musim Lorenzo ini perlahan mulai menurun, utamanya karena sering terjatuh. Lorenzo di awal karir ini punya gaya balap yang lumayan berbeda jika dibandingkan Lorenzo di puncak karirnya. Lorenzo di awal-awal karirnya ini punya gaya balap yang lebih kasar, agresif, dan nekat. Karena itu, Lorenzo sering terjatuh di musim 2008 ini. 2008 menjadi tahunnya Valentino Rossi versus Casey Stoner. Sang juara bertahan harus melawan juara dunia 7 kali waktu itu. Rossi perlahan menemukan settingan yang pas untuk Yamaha M1 miliknya yang sekarang memakai ban Bridgestone. Rossi tampil semakin kuat seiring dengan berjalannya musim dan juga menjadi semakin sering menang. Sementara Stoner yang berstatus juara bertahan memberikan perlawanan yang sengit bagi Rossi. Titik balik dari persaingan Rossi dan Stoner ini terjadi di GP Laguna Seca 2008.
di mana pada saat itu Rossi berhasil mengalahkan Stoner lewat manuver di tikungan corkscrew yang terkenal hingga saat ini. Di akhir musim, Rossi berhasil merebut kembali gelar juara dunia dengan 9 kemenangan dan pada waktu itu mencetak rekor sebagai juara dunia dengan poin terbanyak yakni 373 poin. Sementara Stoner berhasil menjadi runner-up dengan 6 kemenangan dan Dani Pedrosa duduk di peringkat 3 dengan 2 kemenangan. Lorenzo di peringkat 4. Musim 2009 bisa dibilang menjadi puncak persaingan Rossi dan Lorenzo di Yamaha pada waktu itu. Lorenzo yang sudah punya pengalaman lebih dan juga mengikuti pelatihan di bootcamp Kenny Roberts tampil lebih kuat jika dibandingkan musim sebelumnya. Lorenzo yang kini juga memakai ban Bridgestone juga semakin menjadi satu dengan YZR M1 dan memiliki gaya balap yang lebih halus sehingga dapat tampil lebih konsisten. Sepanjang tahun, Rossi dan Lorenzo selalu menjadi sorotan utama di setiap pekan balapnya. Tentu saja, balapan paling terkenal pada musim ini adalah GP Catalunya 2009. Di mana pada saat itu Valentino Rossi berhasil mengalahkan Lorenzo di tikungan terakhir pada lap terakhir. Di akhir musim, Rossi keluar menjadi juara dengan 6 kemenangan, Lorenzo runner-up dengan 4 kemenangan, Pedrosa peringkat 3 dengan 2 kemenangan, dan Casey Stoner di peringkat 4 dengan 4 kemenangan. Musim yang kurang beruntung dialami oleh Casey Stoner, di mana sejak GP Catalunya dia mengalami penyakit aneh yang membuatnya lemas di pertengahan balapan. Stoner kemudian terpaksa absen beberapa balapan karena penyakitnya ini. Musim 2010 dibuka dengan Rossi yang berhasil memuncaki semua hasil tes pramusim. Rossi berhasil menjadi yang tercepat di semua sesi pramusim. Meninggalkan jauh pesaing-pesaingnya, Rossi juga memenangkan balapan pembuka di GP Qatar. Semuanya berjalan sempurna bagi Rossi sampai akhirnya performa Lorenzo membuatnya ketar-ketir. Rossi yang kala itu punya cedera bahu karena latihan motocross harus memaksakan diri untuk mengejar Lorenzo yang menang di GP Spanyol dan GP Perancis. Rossi berusaha untuk membalikan keadaan di GP Italia, tempat dia menang 7 kali berturut-turut. Sayang, kecelakaan pada latihan bebas membuat kaki Rossi mengalami cedera yang cukup parah. Rossi terpaksa keluar dari balapan GP Italia dan bahkan dinyatakan harus absen selama beberapa bulan. Hal ini membuat Lorenzo semakin melenggang leluasa di barisan depan. Perlawanan dari Dani Pedrosa dan Casey Stoner tidak terlalu berarti, Lorenzo tetap mendominasi. Pada tanggal 7 Juli 2010, tepat 1 bulan setelah kecelakaannya, Rossi melakukan tes bersama tim Yamaha World Superbike di sirkuit Misano untuk melihat seberapa jauh pemulihan kakinya. Rossi menggunakan YZF R1 2010 yang memiliki spek sama persis dengan yang dipakai oleh tim Yamaha World Superbike. Pada tes pertama ini, Rossi masih mengeluhkan sakit pada kaki dan pundaknya sehingga hasil tes dianggap tidak maksimal. Walau begitu, Rossi berhasil menyelesaikan 26 lap pada tes tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2010, Valentino Rossi menjalani tes kedua di sirkuit Brno. Masih bersama dengan tim Yamaha World Superbike, kini Valentino Rossi merasa lebih enakan. Dia bahkan bisa membuat waktu yang lebih cepat daripada waktu kualifikasi tercepat World Superbike di Brno yang dicetak beberapa hari sebelumnya. By the way, waktu tercepat yang dia kalahkan adalah waktu kualifikasi dari Max Biaggi. Sesudah pengecekan medical lebih lanjut, Rossi kemudian boleh berpartisipasi pada GP Jerman 2010. Rossi kembali balapan setelah 41 hari menjalani pengobatan dan terapi. Jauh lebih cepat dari perkiraan awal pemulihan yang berjalan 2 bulan. Pada balapan itu, Rossi finish di posisi 4, hampir podium. Rossi bahkan hanya berjarak 0,4 detik dari posisi ketiga Casey Stoner. Rossi kemudian melakukan aksi heroik di GP Malaysia 2010, di mana pada balapan itu Rossi yang sempat tercecer berhasil memenangkan balapan dengan overtaking yang indah. Kemenangan Rossi di GP Malaysia 2010 itu adalah kemenangan ke-46 Valentino Rossi bersama Yamaha. Kendati begitu, Lorenzo yang finish di urutan ketiga berhasil mengamankan gelar juara dunia pertama kalinya. Lorenzo berhasil menjadi juara dunia dengan torehan 10 kemenangan dan 383 poin.
Sementara peringkat runner-up diisi oleh Dani Pedrosa dengan 4 kemenangan. Di peringkat 3 ada Rossi dengan 2 kemenangan dan peringkat keempat ada Stoner dengan 3 kemenangan. Pada 2011 terjadi perubahan kursi antara Stoner dan Rossi. Stoner yang sudah muak dengan kritikan yang dia terima di Ducati memutuskan pindah ke Repsol Honda. Sementara Rossi yang sudah bukan pembalap nomor 1 Yamaha lagi, pindah ke Ducati. Perpindahan ini menimbulkan berita besar di media. Terutama Rossi yang akhirnya pindah ke Ducati, publik Italia dibuat semangat dengan dream line-up Rossi dan Ducati ini. Namun nyatanya, sejak awal menguji Desmosedici di Presidentas Valencia, Rossi sudah punya firasat buruk tentang Ducati. Uccio Salucci yang merupakan sahabat terdekat Rossi mengungkapkan bahwa motor Desmosedici GP11 adalah motor yang sangat aneh. Meskipun di luar terlihat cantik dengan bentuknya, tapi tidak mudah untuk dikendarai. Masih pengakuan Rossi ke Uccio bahwa mesin Ducati sebenarnya enak dikendarai, namun sasisnya seperti bongkahan besi dan karbon yang disusun secara asal-asalan. Dalam film dokumenter Hitting the Apex, Rossi mengungkapkan bahwa dirinya punya feeling jelek sejak hari pertama tes di Valencia dan bisa dikatakan dirinya sangat takut kalau sampai melakukan kesalahan. Dan benar saja, Rossi hanya mampu finish di posisi 15 pada tes Valencia tersebut. Sementara Stoner duduk di peringkat pertama dan akhirnya musim 2011 adalah milik Casey Stoner. Stoner berhasil memenangkan 10 balapan, membungkam kritik yang dilayangkan padanya saat masih membela Ducati dan yang paling penting baginya adalah melihat Rossi kesulitan di Ducati. Pada saat Rossi dan Stoner mengalami kecelakaan bersama di GP Spanyol, Stoner yang waktu emosi kepada Rossi bertanya kepada Rossi saat dia mengunjungi garasi Stoner, "Apa ambisimu melebihi bakatmu?" tanya Stoner. Stoner sendiri pernah mengatakan di dokumenter Hitting the Apex bahwa dia menikmati melihat Rossi kesulitan di Ducati. Karena Rossi dan kepala mekaniknya, Jeremy Burgess, sering mengkritik cara kerja Stoner saat masih di Ducati. Musim 2011 sayangnya diwarnai dengan tragedi. Marco Simoncelli harus meregang nyawa di GP Malaysia. Kecelakaan yang melibatkan Rossi dan Colin Edwards itu kemudian dinyatakan sebagai race incident. Kematian Simoncelli ini membuyarkan imajinasi fans yang melihat Simoncelli membalap di tim pabrikan Honda. Di akhir musim, Casey Stoner berhasil menjadi juara dunia. Lorenzo duduk di peringkat runner-up, Pedrosa yang sempat mengalami cedera bahu duduk di peringkat 4, dan Rossi duduk di peringkat 7 dengan 1 podium. Musim 2012 adalah musim yang penuh dengan kejutan. Casey Stoner mengumumkan pensiun dari MotoGP pada GP Perancis. Rossi mengumumkan kembali ke Yamaha pada GP Indianapolis dan Marc Marquez diumumkan akan langsung membela Repsol Honda. Stoner sendiri mengatakan bahwa alasan dirinya pensiun adalah karena dia sudah tidak lagi menikmati balapan. Dia bilang bahwa 90% dari pekerjaannya adalah menjawab wartawan dan bukan balapan. Hal itu membuat dia muak. Stoner memang terkenal sebagai pembalap yang mudah murung dan sangat terpengaruh dengan mood. Dia menanggapi semua komentar secara personal dan itu menyakiti mentalnya. Namun sebelum pensiun, Stoner ingin merebut 1 gelar lagi dan dia berusaha keras untuk itu. Sayang kecelakaan di GP Choco membuat Stoner harus absen beberapa balapan dan membuyarkan kesempatannya meraih gelar. Musim 2012 adalah pertarungan antara Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa. Kedua pembalap Spanyol itu tampil kuat dan memperebutkan gelar sepanjang tahun. Berbeda dengan musim 2010 di mana Lorenzo menang telak, sebenarnya tahun 2012 lebih banyak dimenangkan oleh Pedrosa. Pada tahun itu Lorenzo hanya menang 6 kali dan Pedrosa menang 7 kali. Namun keberuntungan dan konsistensi lebih berpihak pada Lorenzo. Kesialan paling sedih yang dialami oleh Dani Pedrosa adalah di GP Misano. Pada waktu itu penghangat ban miliknya tersangkut sehingga melepaskannya perlu waktu lebih. Akibatnya Pedrosa dianggap mengulur waktu start dan diberikan hukuman start paling belakang. Pada balapan awalnya secara pelan tapi pasti Pedrosa sedikit demi sedikit menyusul barisan depan. Namun semuanya buyar saat dirinya ditabrak oleh Hector Barbera. Pedrosa nihil poin dan Lorenzo menang di depan. Walaupun setelah itu Pedrosa menang 3 kali berturut-turut, namun kecelakaan di GP Australia kemudian mengakibatkan gelar jatuh ke tangan Lorenzo.
Pada akhir musim, Lorenzo keluar sebagai juara dunia. Pedrosa di peringkat kedua, Stoner di peringkat ketiga, dan Rossi di peringkat keenam dengan 2 podium. Musim 2013 bisa dibilang sebagai musim terakhir anggota Fantastic Four yang tersisa tampil kompetitif di tengah gempuran para pembalap baru. Rossi kembali ke Yamaha dan langsung memperoleh podium di balapan perdananya. Dani Pedrosa memang tidak menang sesering tahun 2012, tapi dia masih ada di atas. Highlight dari musim ini adalah persaingan antara Lorenzo melawan alien baru jebolan Moto2 Marc Marquez. Sepanjang musim, Marc dan Lorenzo sering memperebutkan tempat pertama. Beberapa battle mereka yang memorable terjadi di GP Spanyol, GP Inggris, dan GP Valencia. Di akhir musim, Lorenzo terpaksa mengakui keunggulan poin Marquez. Meskipun Lorenzo menang 8 kali dan Marquez hanya 6 kali, namun karena Marquez lebih konsisten, Lorenzo kemudian kalah dengan selisih 4 poin. Sementara Dani Pedrosa duduk di peringkat 3 dengan 3 kemenangan dan Rossi duduk di peringkat 4 dengan 1 kemenangan. Dari musim 2014 sampai 2019, bisa dibilang para Fantastic Four yang tersisa kesulitan untuk menghentikan Marc Marquez. Hanya pada musim 2015, Rossi dan Lorenzo berhasil mengungguli Marquez. Sisanya mereka nampak kesulitan. Satu persatu Fantastic Four ini kemudian menyusul Casey Stoner pensiun. Pertama adalah Dani Pedrosa pada 2018. Sempat ditawarkan tempat di Petronas Yamaha untuk musim 2019, Pedrosa menolak dengan alasan sudah jenuh dan ingin beristirahat. Pedrosa juga sebenarnya mau menjadi pembalap penguji Honda, namun usul ini ditolak oleh Alberto Puig. Pedrosa kemudian mengambil 1 tahun penuh pensiun sebelum akhirnya mau menjadi pembalap tes KTM. Terakhir Pedrosa turun di GP Spanyol dan Misano pada musim 2023 ini. Hasil yang didapat tidak buruk, malah dekat dengan podium. Lorenzo pensiun 1 tahun setelah Pedrosa. Kompilasi cedera dan motor Honda yang tidak cocok untuk Lorenzo membuatnya kemudian mengambil keputusan untuk pensiun. Sejak pensiun, Lorenzo dihadapkan dengan beberapa kesibukan. Antara lain bisnis, menjadi komentator, pernah menjadi penguji Yamaha, dan kini menjadi komentator dan analis di salah satu TV Spanyol. Ingat, kalau Rossi adalah yang paling tua di antara para Fantastic Four. Well, Rossi adalah yang paling terakhir pensiun. Rossi memutuskan pensiun pada akhir musim 2021 setelah gagal tampil baik dan kompetitif bersama Petronas Yamaha. Rossi kini tetap membalap namun di kejuaraan balap mobil. Rossi juga sesekali mengunjungi tim miliknya di beberapa pekan balap MotoGP musim 2023 ini.